Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh dan direktur Pondok Pesantren Al-Qur'an Super Kemla Roibah Hanifida. Dan yang saya hormati kepada seluruh dewan guru MA dan MTS Al-Qur'an Roibah Hanifida. Dan yang saya hormati kepada Miss Ragil selaku guru bahasa Mapel Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang struktur teks prosedur. Cabang pertama yaitu ada struktur. Struktur itu dibagi menjadi 4. Ada tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Yang pertama yaitu tujuan ya. Yang pertama itu tujuan. Tujuan itu yang ingin dilakukan, contohnya judul. Tujuan itu yang ingin dilakukan, contohnya judul ya. Terus material itu alat dan bahan. Contohnya alat dan bahan, misalnya kita itu mau membuat adonan. Alatnya apa saja? Misalnya ada blender, ada sendok, ada garpu, terus bahan-bahannya ada tepung, ada telur, ada minyak, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya material itu alat dan bahan. Terus itu langkah-langkah atau tahapan atau proses. Nah, langkah-langkahnya misalnya kita kan udah punya bahan-bahannya tadi ya, atau alat-alatnya. Misalnya kita ceplukkan telur di dalam mangkok sebanyak 2 butir, misalnya kita ceplukkan, terus kocok sehingga telur itu larut. Nah, itu contohnya langkah-langkah atau proses pembuatan. Terus yaitu penegasan ulang, simpulan atau manfaat. Manfaatnya itu bisa kita makan, bisa kita jual, dan bisa kita bagi-bagikan kepada tetangga-tetangga kita. Terus yang kedua yaitu kaidahnya. Kaidah itu dibagi menjadi 5 ya. Ada kalimat, konjungsi, nominal, dan verba. Apa itu kalimat? Kalimat itu imperatif. Kalimat imperatif itu kalimat perintah. Kalimat perintah ya. Misalnya tuangkan. Oke. Yang jadi kalimat imperatif itu perintah, misalnya hati-hati saat menggoreng risol. Nah, itu kalimat perintah. Terus kalimat pernyataannya itu risol ini enak jika dimakan saat menonton bola bersama keluarga. Nah, itu pernyataan. Pokoknya pernyataan itu kata yang bisa pas untuk yang pertanyaan tadi lah, perintah tadi. Terus interrogatif atau pertanyaan. Nah, interrogatif atau pertanyaan ini contohnya apa bahan yang membuat risol itu enak, terus apa yang membuat risol itu bisa lumer dalamnya. Nah, itu perintah pertanyaannya. Terus yaitu ada konjungsi atau kata hubung. Misalnya persyaratan. Misalnya jika kalau kamu membuang sampah sembarangan akan membahayakan masyarakat. Nah, itu konjungsi atau kata hubung. Ada lagi yang tempat atau waktu. Terus kemudian dia berjalan ke arah yang lain. Itu bisa tempat atau waktu. Terus yaitu ada numeralia. Numeralia itu kata angka atau bilangan. Itu seperti urutan, misalnya anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan lain-lain seterusnya. Terus biasanya ada kuantitas yaitu butir-butir, misalnya 2 butir telur, terus ada 3 tetes sirup manis. Terus yaitu pronomnya yaitu kata ganti seperti itu, ini, dan tersebut. Dan ada juga yang persona yaitu ada kamu dan kita. Yang terakhir yaitu verba kata kerja. Verba kata kerja itu material tindakan seperti menulis, menyapu, terus memakan. Terus yaitu tingkah laku, bisa merasakan, bisa mengagumi, dan memahami. Tingkah laku itu bisa merasakan, memahami, dan memahami. Oke, sekian presentasi dari saya pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan tentang presentasi saya ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.